Bang, gimana sih caranya agar merpati yang kita latih itu tidak ke kandang? Jadi ini pernah ya sempet dulu saya juga main di kolongan. Jadi ketika kita geber nih ya, itu si jantannya itu tidak malah ke betina, melainkan ke kandang atau ke dongdangan. Nah seperti ini nih. Kan saya ambil contoh dulu ya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi saya angkat nih karena pertanyaannya sangat bagus yang membuat inspirasi buat saya juga ya. Saya juga bahkan tidak kepikiran teman-teman. Jadi halnya gini nih, kita ngelatih kan begini. Terus keber. Nah, ini ada beberapa merpati yang arahnya ke sini, ke kandang. Nah, kalau untuk di merpati balap, saya jarang nemuin hal semacam itu. Cuman kalau untuk merpati kolong, waduh banyak sekali. Bahkan sempet ya ada beberapa penghobi lah. Jadi dia dilarang menyimpan dongdangannya di area kolong. Nah itu kenapa sih bisa kayak gitu? Nah yang saya ketahui atau saya pikir-pikir selidiki itu yang pertama dari kualitas giringnya. Ini ambil contoh dulu ya, saya ambil contoh bentar. Merpati yang giringnya jelek biasanya seperti itu. Merpati yang kehabisan tenaga biasanya seperti itu. Merpati apalagi ya? Kecapean sama aja ya dengan habis tenaga. Merpati kecapean juga seperti itu. Jadi gini nih, kalau di balap kan jarang nih teman-teman. Kebanyakan kalau di balap tuh ininya di belakang bagian sini. Nah, dongdangnya kan di sini. Nah, terus kita geber arah sini, dari sana ke sini. Kan harusnya kan seperti ini. Tuh. Sang jantan itu harusnya ke betina. Tetapi ini mungkin ada beberapa teman-temannya. Ini yang spesial nih buat yang nanya nih, karena pertanyaannya sangat bagus dan sangat menginspirasi saya ya. Tuh. Jadi harusnya kan seperti ini. Tetapi ada yang beberapa merpati ke sini. Nah, ketika kita geber ke sini, waduh, burungnya kok ke situ larinya. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana sih? Wah, gampang sekali teman-teman. Mau merpati kalian kolong, mau merpati kalian merpati balap, mau kalian merpati rumahan, yang pertama untuk mengatasinya yaitu pastikan dulu merpati kalian itu giringnya keras atau kenceng, atau giring keket banget seperti merpati saya ini, dan itu tidak akan mungkin dia lari ke sini. Saya pastikan giringnya perbaiki dulu. Itu terjadi karena giringnya jelek, giringnya kurang ngeket. Jadi merpatinya pasti seperti itu. Kalau merpati saya, bahkan saya itu ya, teman-teman cek aja video-video saya di depan sini. Nah, saya geber di sini nih teman-teman. Saya geber di sini dan merpati saya itu nggak bisa teman-teman ke sini tuh. Dia harus ke betina, wajib itu. Yang pertama karena merpati saya giring keras. Terus yang kedua, merpatinya sudah fokus. Nah, ini yang pertama kalian harus atasi itu dulu ya, giringnya dulu, giring wajib tuh. Untuk giringnya jangan giring kendor. Nah, gimana sih agar merpatinya giring keras? Nah, solusinya gampang, mudah sekali, pakai jamu hebat cukup. Udah pasti giringnya keras. Biasanya merpati yang seperti itu ngebuang, habisnya tenaga, giringnya jelek. Nah, yang saya amati di merpati kolong ya, kebanyakan merpatinya itu giringnya biasa-biasa saja. Jarang sekali saya ngeliat merpati kolong giringnya keras. Nah, ini bapaknya tadi anaknya. Kalau giringnya keras, insya Allah merpati kalian itu nggak bakalan memprot atau apa ya istilahnya ya. Bahkan saya pribadi pun jarang ya salah ke betina tuh. Jadi itu ya, perbaiki dulu kualitas giringnya. Sambil saya keluarin nih merpati-merpati saya. Pertama dan utama giring teman-teman. Itu biasanya giringnya jelek, jadi merpatinya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah bisa mengatasi giringnya, malah ke sini. Oh, sama sih ya, hampir sama. Tuh, hampir sama. Dia bingung. Oh, anak ada bapaknya sih. Ini bapaknya nakal. Ya, pikirkan kalian gimana caranya agar merpati kalian itu bisa giring keras.
itu pasti teman-teman, merpati yang kurang giringnya nggak bagus, itu pasti ngebuang atau memprok di sini nih. Kita ngelatihan di sini, betinanya di sini, dia malah terbang ke sini. Nah, itu kendalanya yang pertama ya, kalian atasi dulu giringnya. Karena saya juga nggak tahu persis merpati kalian itu posisinya kayak gimana. Apakah giringnya jelek, apakah merpatinya tidak tepat ke betina. Nah, terus yang kedua, bentar, ininya saya simpen dulu nih. Kalau saya pribadi nih, bahkan kayak gini pun ya, ketika saya terbangkan itu nggak bakalan ke sini teman-teman. Jadi ya fokus ke betina. Nah, atasi giringnya. Kalau kalian kesusahan menggiringkannya, gampang. Saya punya solusinya. Pakai jamu hebat, udah kelar tuh giringnya. Bakalan giring keras. Kalau ini mau nelur, memang nggak saya giringkan. Nah, yang saya giringkan ini seperti ini nih teman-teman. Giringnya kalian wajib seperti ini. Tuh. Ini masih piyikan loh teman-teman. Hei, bingung. Nah, jadi giringnya wajib seperti ini dulu. Yo. Nah, tuh. Jadi dia itu gak bakalan salah nih ya. Nih, walaupun ibarat kata nih ya, saya simpen di sini nih. Tuh, jadi nggak ke sini ya. Maksudnya nggak ke dongdangan nih. Nih, nanti kita ulangin. Oke, harusnya kan ke dongdangan nih. Tuh, ya kan? Nah, kalau merpati yang bertanya nih, pasti nih saya yakin lagi diterbangin dia nemprok ke situ, betinanya ada di sini. Nah, tuh yang pertama solusinya giringnya, perbaiki giringnya. Kalau giringnya keras seperti ini nggak akan mungkin. Nah, biasanya itu terjadi giring. Terus yang kedua itu merpati piyikan atau merpati bahan. Biasanya merpati bahan itu masih bingung ke betinanya. Jadi kalau kalian terus-terusan merpatinya ke dongdangan itu sangat bahaya teman-teman. Nanti menjadi sifat dan karakter kebiasaan si merpatinya. Nah, terus gimana bang untuk mengatasinya? Merpati kalau saya udah terlanjur gampang teman-teman. Kalian tidak usah menerbangkan dulu, santai aja dulu, santai. Jadi nggak usah dilatih dulu. Lakukan seperti ini nih. Ini cara yang kedua ya. Jika sudah terlanjur, giringnya sudah bagus, tapi merpatinya masih seperti itu terus ngebuang, kalian lakukan seperti ini. Nah, ini namanya push up. Tuh. Lakukan seperti ini terus teman-teman. Sampai bertelur ya. Tuh, nanti beberapa kali kalau udah kecapean, dah istirahat. Nih, bertujuan ini fokus ke betina. Nih. Tuh, jadi dia itu fokus. Tuh. Padahal ini masih piyikan ya, fokusnya belum begitu terbentuk, tapi alhamdulillah tuh sudah bagus ya kan. Nih, bahkan saya tarik ke sini pun dia ke betina. Tuh, padahal ada dongdangan di sana. Oke, kita buktikan lagi karena ini sudah fokus ya. Yuk, tuh. Dia nggak ke dongdangan. Ini walaupun seperti ini nih, teman-teman. Nah, dia kan nggak ke betina, nggak apa-apa, teman-teman. Tapi dia itu nanti melatih fokusnya tuh. Tuh yang kedua ya, teman-teman, lakukan seperti ini sampai bertelur. Tuh. Yang ketiga biasanya stamina habis. Jadi untuk mengatasinya kalau staminanya habis, kalian itu istirahatkan dulu merpatinya. Jadi jangan terus-terusan kalian latih. Itu mengakibatkan nanti menjadi karakter atau kebiasaan si burungnya. Jadi tenaganya sudah habis, biasanya dia nggak ke betina, malah ke sini. Itu saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Lah, langkah selanjutnya gimana bang? Untuk mengatasinya gampang, teman. Kalian istirahatkan merpatinya. Bila perlu sudahi pelatihan. Udah pulang aja, pulang. Simpen merpatinya, jangan memaksakan merpatinya untuk terus dilatih. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya merpatinya itu tidak cocok dengan betinanya. Jadi faktornya banyak sebetulnya teman-teman. Kalau dibahas itu bisa nyampe berbulan-bulan ya. Cuman saya yang ambil yang inti-intinya saja atau yang bagian terpenting-pentingnya saja, yang bagian masuk logika saya aja ya, biar teman-teman ini bisa dimengerti. Nah, kalau tidak cocok betinanya sebetulnya itu gampang teman-teman. Dengan kalian bisa mampu menggiringkan merpati dengan keras, itu sudah hilang nih proses ini apa namanya yang tidak menyukai betina. Karena saya sudah beberapa kali konten tutorial. Baik jantannya itu tidak menyukai betina atau tidak, itu gampang sekali, cukup dengan jamu hebat itu bisa giring keras, udah pasti. Jadi betina, terus cara mengatasinya gimana ya? Kalian gantilah
kalian cari betinaan yang disukai jantannya agar giringnya itu maksimal, agar tepat ke betina. Lakukan step ini berurutan teman-teman, jangan diloncat-loncat ya. Biasanya perbaiki dulu giringnya, yang paling mudah itu perbaiki dulu giringnya. Jadi kalian gak usah susah payah mengganti dulu. Biasanya kalau giringnya sudah baik, insya Allah itu masalah-masalah yang kalian hadapi seperti itu ya, memprok ke sini, biasanya ke genteng, terus kemana, itu sudah diatasi kalau giringnya bagus. Terus baru ke fokus betina, terus baru porsi latihan kita atur, kita batasi. Nah baru ke tahap penggantian betina. Nah terus biasanya seperti itu merpatinya. Yang kelima ya, tidak pernah istirahat, dalam artian giringan teman-teman biasanya. Nah itu terjadi pun di merpati kolong yang saya ketahui. Jadi merpati kolong itu biasanya terus-terusan. Saya juga kurang paham ini sisi permainannya gimana. Cuman yang saya lihat, yang saya ketahui itu terus-terusan. Tidak mengistirahatkan si merpatinya, atau merpatinya itu tidak suruh mengerami telur. Jadi kadang terus memainkan. Apalagi adik-adik kita nih yang baru mengenal merpati. Dia terus-terusan melatih merpatinya tanpa mengistirahatkan, tanpa merpatinya itu suruh mengeram. Nah, tujuan mengeram itu sebetulnya istirahat, teman-teman. Nah, dalam keadaan istirahat itu, si merpati ini dibentuk, teman-teman. Jadi dia itu nanti perbaikan sel-sel yang rusak, bagian tubuhnya, otot-otot yang rusak. Nah itu sangat penting kalau kalian tidak melakukan peristirahatan pendek ya dalam merpati mengeram. Itu fatal sekali akibatnya, teman-teman ya. Yang terjadi seperti itu, buang, jadi kadang ngebuang ke atas, kalau balap ya ke atas, ke kiri, ke kanan, kemana-mana. Nah kalau kayak yang pertanyaan nih, sering kedongdangan, itu biasanya merpatinya kurang giring, giringnya kurang keras, kecapean. Nah solusinya kalian bisa ini jauhkan nih, jangan dari pandangan kita nih. Jadi ngelatihnya jangan kayak gini. Ini usahakan sejauh-jauh mungkin tidak ada dongdangan. Kalau udah sering kebiasaan kayak gitu ya kalian harus push up, wajib terus perbaiki giringnya. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Mungkin caranya untuk mengatasi merpati yang suka memprok ke kandang nih, ke kandang sini, ke kandang mana, terus kemana. Itu perbaiki giringnya. Yang penting itu perbaiki giringnya dengan cara, kalau kalian bingung pakai jamu hebat udah cukup. Mungkin segini aja teman-teman video kali ini, cara mengatasi merpati yang suka memprok ke kandang nih, kandang sini maupun ke mana, ke genteng atau kemana. Caranya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.